Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Selamat pagi, kita bersyukur kita memasuki di hari terakhir di bulan April. Besok kita masuk di bulan kelima. Kita lihat pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini. Saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan terus ada di tahun ke depan. Amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Dan kita mau siap sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Sebelumnya untuk semua telepon mungkin boleh di silence supaya tidak mengganggu ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kembali naikkan pujian ini. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hati-Mu Bapa. Pegang tanganku, ku rindu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Yes.
Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap jaga penyembahan kita dengan Tuhan. Saat ini Tuhan hadir di sini, amin. Dia hadir di sini, Dia dengar pujian kita, Dia dengar ucapan syukur kita. Terima kasih. Haleluya, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, sungguh baik Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Saat ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya lawatan-Mu sudah ada bagi kami. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan saat kami datang Tuhan. Tuhan mengubahkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama saya katakan amin. Amin. Kembali shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, boleh beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan haleluya. Haleluya. Kurang kencang, haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ada Tuhan yang selalu ada bagi kita, amin. Yuk, tepuk tangan bagi Tuhan ya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah kebanggaan kami. Masalah di depan kami boleh ada, tapi satu hal kami tahu, Tuhan Engkau selalu ada bagi kami.
Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku. Amin. Berlaksa di sisi kanan. Dalam janjimu Engkau bersamaku. Amin. Mari dengan iman katakan pujian ini. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Tuhan sumber kemenangan kita. Amin. Apapun masalah kita, kembali lagi pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku Tuhan. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Tuhan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Kembali dengan Kaulah kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan kami. Kaulah kuatku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak yang terkasih. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita dari apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Indra akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur dan memuji nama-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami memberi yang terbaik Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beri dengan penuh sukacita. Mari kita mempelajari satu pujian baru. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia apa yang akan dilakukan. Amin. Mari selamat memberi dengan sukacita. Haleluya Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih kepadamu. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kembali kata
nyanyikan pujian ini, kalau bukan Tuhan yang membangun kota. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Izinkan Tuhan, sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur Tuhan, dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih kepadamu. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sana kita boleh bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan doa dan bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Terima kasih kepadamu. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang Tuhan jadikan buat kami, dan kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, bahkan kami diberkati dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biar firman-Mu ini Tuhan jadi rema dalam hidup kami. Kuduskan sekali hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita pagi ini yaitu iman dan hikmat. Iman dan hikmat, yang kita akan baca dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 8. Ketika iman dan hikmat adalah dua hal yang bekerja di dalam diri kita, maka ada hal-hal luar biasa yang akan menjadi pengalaman kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ketika iman dan hikmat, dua hal yang bekerja di dalam diri kita, maka ada hal-hal yang luar biasa yang menjadi pengalaman hidup kita. Jadi pertanyaannya, apa hubungan iman dan hikmat yang diajarkan oleh Nats dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8? Ada tiga hal Bapak Ibu yang kita akan pelajari. Yang pertama, ujian hidup di dalam setiap orang. Jadi setiap orang itu akan mengalami yang namanya ujian kehidupan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kitab Yakobus berkata, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Bapak Ibu, satu hal yang menarik di sini dikatakan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, itu suatu kebahagiaan. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi berbagai macam pencobaan, Alkitab berkata itu sebagai kebahagiaan. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kita bilang, kebahagiaan apa? Orang lagi banyak masalah, masa pencobaan, kok disebut kebahagiaan?
Sebab Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian, bahwa pencobaan yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan, dikatakan. Nah, berbicara tentang pencobaan Bapak Ibu Tuhan, pencobaan itu bisa berupa masalah, pergumulan, persoalan, atau apapun yang akan menguji kualitas iman kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, dikatakan bahwa itu akan menguji kualitas iman kita. Sampai sejauh mana kualitas iman kita ketika kita diterpa oleh berbagai macam pencobaan dalam hidup kita. Nanti akan terlihat kualitas iman kita. Benar-benar berkualitas atau imannya iman imitasi. Bapak Ibu, dikatakan jadi pencobaan atau ujian bukanlah hal istimewa, tetapi hal yang diizinkan Tuhan agar kita tekun dan menuju kepada kedewasaan rohani. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang dengan berbagai macam pencobaan, yaitu pergumulan, masalah yang sedang kita alami, itu sebenarnya mengajar kepada kita untuk kita tetap bertekun dalam iman dan menuju kepada kedewasaan rohani kita. Bapak Ibu, kalau mau naik kelas, kita harus mengalami ujian. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin menuju kepada kedewasaan rohani, kita akan mengalami yang namanya ujian kehidupan. Supaya apa? Supaya iman kita betul-betul bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau atas hidup kita. Ada satu artikel berkata begini, Bapak Ibu. Dikatakan sebagai berikut. Seorang menjadi pintar karena dia sering belajar. Seorang menjadi pintar karena dia sering belajar. Seorang menjadi paham akan sebuah persoalan sebab dia pernah mengalami. Bapak Ibu, seorang menjadi paham akan sebuah persoalan sebab dia pernah mengalami. Dia bisa paham karena apa? Dia mengalami. Kemudian dikatakan juga seorang menjadi dewasa dalam menghadapi problema karena dia pernah melewati. Saya ulangi Bapak Ibu, seorang menjadi dewasa dalam menghadapi problema, dalam menghadapi persoalan karena dia pernah melewati. Percayalah, seseorang yang terlihat kuat adalah dia yang dibentuk dari hal-hal yang menyakitkan. Bapak Ibu, dikatakan orang yang terlihat kuat adalah dia yang dibentuk dari hal-hal yang menyakitkan. Kadangkala ada banyak hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu adalah bagian proses ujian kehidupan yang harus kita lewati, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan terlebih kita sedang bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani yang Tuhan mau atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua. Di sini dikatakan ujian harus dihadapi dengan yang namanya hikmat. Yakobus 1:5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu ujian harus dihadapi dengan hikmat. Alkitab berkata,
Tetapi apabila ada di antara kita ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya, pernah nggak kita minta sama Tuhan yang namanya hikmat? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hikmat itu sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Sekali katakan, hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kita menjalani hidup ini. Kenapa saya katakan penting? Sebab Alkitab berkata hikmat itu lebih berharga daripada permata. Dia lebih dari semua-muanya. Bapak Ibu lihat, akibat daripada Raja Salomo meminta hikmat, dia menjadi orang yang luar biasa, Bapak. Hikmat, ternyata hikmat itu sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat dalam hidup kita. Saya pun sering berdoa berkata demikian, Tuhan, berikan aku hikmat, berikan saya hikmat, tambahkan hikmat ya dalam saya menjalani kehidupan, secara khusus apabila sedang menghadapi satu persoalan di mana saya harus mengambil satu keputusan, maka dibutuhkan yang namanya hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, untuk setiap masalah pasti ada jalan pemecahannya. Amin. Untuk setiap pergumulan tersedia cara untuk menghadapinya. Saya ulangi Bapak Ibu, untuk setiap masalah pasti ada jalan pemecahannya. Untuk setiap pergumulan tersedia cara untuk menghadapinya. Ini seperti hubungan antara soal dan kunci jawaban. Ketika kita ada di dalam bangku sekolah, Tuhan memberikan kepada kita salah satu hal untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah, yaitu dengan hikmat dari Tuhan. Hal ini mendorong kita untuk berhenti mengandalkan cara-cara lain yang sering kita pakai dan harapkan sebagai jalan keluar atas masalah. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, hikmat Tuhan ini segala-galanya. Hikmat Tuhan ini yang akan memberikan apa? Jalan keluar ketika kita menghadapi masalah pergumulan. Bahkan hikmat ini akan menuntun kita untuk kita bisa terus hidup, bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan bijak. Itu kita bisa lakukan karena kita diberikan hikmat, atau kita memperoleh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi kita butuh hikmat. Banyak orang pintar di dunia Bapak Ibu, tapi belum tentu berhikmat. Saya kata sekali lagi, banyak orang pintar di dunia ini, belum tentu dia berhikmat. Jadi ternyata hikmat itu sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Tuhan, hadapi setiap persoalan kita, ujian hidup dalam hidup kita, kita hadapi dengan yang namanya hikmat. Hari ini Bapak Ibu, masalah apa yang sedang Bapak Ibu alami, minta hikmat Tuhan. Saya percaya ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, nah Tuhan akan bisa memberikan solusi, memberikan jalan, ya, apa yang harus kita kerjakan atau apa harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Tuhan, kita butuh hikmat dari Tuhan. Saya berdoa, biar Bapak Ibu jemaat di tempat ini, kita memiliki hikmat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki hikmat dari Tuhan, pasti Bapak Ibu akan bisa keluar sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan ketika menghadapi setiap macam persoalan atau ujian kehidupan. Karena ada hikmat yang dari Tuhan menolong hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, hikmat harus diminta dengan iman. Tadi yang kedua, ujian harus dihadapi dengan hikmat. Yang ketiga, hikmat harus diminta dengan iman. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, hendaklah ia memintanya dalam iman,
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, dikatakan bagaimana cara kita memiliki hikmat Tuhan? Apakah dengan membaca buku atau mengikuti sebuah seminar atau kursus? Jawabannya bukan itu, Bapak Ibu. Hikmat itu kita peroleh, Alkitab berkata, karena kita belajar selalu hidup takut akan Tuhan. Sebab Alkitab berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan, maka saya percaya hikmat Tuhan akan diberikan atas hidup kita. Dan kemudian kita pun harus terus memintanya dengan iman kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu ketika Bapak Ibu meminta hikmat kepada Tuhan. Dikatakan minta dengan iman, jangan ragu, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang dikatakan jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu, jujur kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan bimbang, hasilnya nggak benar, hasilnya nggak baik, hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Karena kita ragu, kita bimbang. Nggak usah begitu Bapak Ibu. Kita aja kalau lagi jalan, kita lagi bingung nih, ke kiri atau ke kanan nih. Ketika lagi bimbang, mau cari jalannya, kadang-kala Bapak Ibu malah jadi tersesat. Inilah kenyataan dalam hidup yang kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu. Untuk itu, biarlah Bapak Ibu minta hikmat dengan iman. Hari ini, Bapak Ibu, biar kita mau meminta dengan iman kita. Untuk apa? Kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita yakini Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat dari Tuhan. Kita merindukan hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memintanya menjadi bagian bagi kita juga hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau meminta hikmat dari Tuhan. Minta dengan iman. Kemudian belajar terus hidup takut akan Tuhan. Kalau kita belajar hidup takut akan Tuhan, maka kita pun akan memperoleh hikmat yang Tuhan bisa berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Tuhan, hikmat itu sekali lagi sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, sangat kita butuhkan. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Bapak Ibu, ya, secara khusus kalau Bapak Ibu baca di kitab Amsal, kita banyak melihat begitu banyak nasihat. Nasihat-nasihat yang Tuhan berikan tentang kehidupan. Dari semua nasihat, kuncinya cuma satu. Hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mungkin kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi kalau Bapak Ibu punya hikmat dari Tuhan, pasti Bapak Ibu akan diberikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk apa? Mengatasi setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita minta hikmat Tuhan kembali pagi ini. Bapak Ibu punya masalah, pergumulan pagi ini, minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan solusi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan kembali. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Mari katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab ditinggikan, amin, dari segalanya, amin, segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan Tuhan, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Menyembahmu Tuhan, terus meninggikan namamu Tuhan. Amin, amin. Kau sembah, oh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi, Yakobus, kitab Yakobus mengingatkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu sedang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ingin kita supaya terus bertumbuh
menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau. Tetap tekun di dalam Tuhan. Dan juga minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Kita percaya hikmat dari Tuhan akan menolong setiap pergumulan kita, setiap masalah kita. Karena ada hikmat Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Mari Bapak Ibu didoakan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyikan lagu ini kembali, katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya Tuhan. Kau ku sembah. Engkau lihat setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu keadaan hidup kami secara pribadi. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu keberadaan hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah. Jamah kami Tuhan. Ku sembah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Imani pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Imani hikmat yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Dalam nama Yesus kita terima hikmat dari Tuhan. Kita terima hikmat dari Tuhan. Kita terima hikmat dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami terima hikmat dari tempat yang maha tinggi yang Tuhan akan berikan kepada kami, sehingga kami timbul menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Dan setiap menghadapi ujian masalah hidup kami, kami jadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Dan Tuhan berikan kami jalan keluar, berikan kami kelepasan, Tuhan berikan kami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imani, kami sudah terima hikmat dari Tuhan. Kami sudah terima pertolongan, kemenangan yang dari Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan perlindungan dari Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, dagangan mereka Tuhan berkati. Rumah tangga seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati. Termasuk anak-anak mereka, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sedang sekolah. Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Sekali lagi lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan, terus memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Berkati Bapak Presiden kami dan juga Bapak Wakil Presiden kami, Tuhan berkati. Berkati aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Berkati para menteri yang membantunya Tuhan. Berkati TNI, Polri. Berkati Tuhan MPR dan DPR. Berkati seluruh Tuhan pemerintahan kami, biar mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Kami memberkati Jakarta, kota di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus, Jakarta diberkati Tuhan. Kami juga berdoa memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Lingkungan kami pun diberkati Tuhan. Karena kami jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Lingkungan ruko ini pun diberkati oleh Tuhan.
dan damai sejahtera Allah turun di atas lingkungan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin ya, lemes banget. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga Bapak Ibu yang di rumah, kita akan memberikan kembali persembahan kita yang kedua. Saat ini kita naikkan kembali pujian yang tadi ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Kita izinkan campur tangan Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatu indah pada musim ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kembali katakan dengan doa dan bersyukur. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Terima kasih umat yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman Warta GBI Ruko Geraha Niaga. Silakan. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Mei 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Ruko Geraha Niaga. Selanjutnya, ibadah raya pada hari Minggu 7 Mei 2023 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian para jemaat yang membawa kendaraan pribadi untuk memarkirkan kendaraannya di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkirkan kendaraannya di area sekitar salon, termasuk di pinggir jalan. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara, mulai bulan Mei 2023, pendaftaran ibadah ditiadakan, kecuali ibadah-ibadah khusus gerejawi. Gereja memiliki program rohani malam teduh dan rehat di channel YouTube GBI dengan alamat Ruko Geraha Niaga.
Kami menghimbau jemaat untuk memfollow akun sosial media gereja kami dan juga mensubscribe YouTube channel kami. Gereja membuka bimbingan belajar matematika khusus anak sekolah dasar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa menyediakan formulir permohonan doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang telah disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang telah disediakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Penang. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sama-sama mendukung kalau tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei akan diadakan sidang majelis daerah DKI, GBI DKI. Jadi di acara itu Pak Kiki harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama 4 tahun. Dalam sidang itu kita berdoa biar hikmat Tuhan turun atasnya, ada ketertiban, ada ketenangan di ruang sidang ya. Bapak Ibu topang juga dalam doa kalau seandainya Pak Kiki menjadi balon, maka biar kehendak Tuhan saja yang terjadi ketika ada pemilihan di dalam sidang majelis daerah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Satu lagi hal yang mau saya ingatkan sebelum kita pulang, bahwa benar kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu sebelum kita pulang, sekali lagi Bapak Ibu diberi kesempatan melalui pujian Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Mari naikkan pujian ini. Ku perlu Kau Tuhan. Membutuhkan Engkau ya Bapa. Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Katakan, pegang tanganku Bapa. Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kadang kami yang melepaskan genggam
Mohon pertolongan Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah Kami percaya Engkau mendengar seru dan doa kami melalui pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, arahkan hatimu dan sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Bapa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami akan terus memperkatakan kami selalu diberkati Tuhan melalui penyertaan, melalui kesehatan yang Tuhan berikan, penghiburan, kekuatan. Berkat ini turun atas kami dan keluarga kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.